Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Hantiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus. Yang bagian pertama yaitu tentang besaran dalam gerak lurus. Kita awali penjelasan kali ini dengan definisi gerak. Di sini saya ilustrasikan ada seseorang naik mobil, duduk di dekatnya sopir ya. Mobilnya sedang bergerak. Nah, di pinggir-pinggir jalan ini ada tanaman atau pohon. Nah, orang yang ada di dalam mobil ini bisa dikatakan diam, bisa juga dikatakan bergerak. Diamnya yaitu terhadap benda-benda atau terhadap mobilnya itu sendiri, benda di dalam mobil. Bisa dikatakan bergerak yaitu terhadap benda di luar mobil. Jadi apa itu gerak? Gerak itu suatu keadaan yang terjadi jika benda mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Jadi kata kuncinya benda bergerak itu ada perubahan posisi dan juga ada titik acuan. Tanpa titik acuan yang jelas kita belum bisa mengatakan apakah benda itu diam atau bergerak. Selanjutnya, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus itu ada jarak dan perpindahan, kemudian kecepatan dan kelajuan, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, kemudian percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang pertama, kita bedakan dulu apa itu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ini merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dialami benda. Ini merupakan besaran vektor. Jadi ada arahnya. Perubahan posisi itu dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kedua-duanya memiliki persamaan yaitu satuannya meter. Sebagai ilustrasi ini saya punya sebuah benda, dia bergerak berliku-liku ke titik B. Ini kita sebut dengan X. Kemudian dari A ke B, maaf tidak bisa lurus. Dari A ke B ini kita tarik garis lurus, kita beri nama Y. Nah, X ini adalah lintasan yang ditempuh oleh benda. Dari A menuju B dia menempuh lintasan X, sehingga ini disebut jarak. Sedangkan Y-nya ini kita tarik garis lurus, ada perubahan posisi dari A ke B, maka inilah yang dinamakan perpindahan. Itu perubahan posisi. Selanjutnya kita punya contoh seorang anak berjalan 4 meter ke arah barat, kemudian belok utara 4 meter, setelah itu ke timur 7 meter. Yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Kita ingat pada pelajaran apa ini? Geografi ya atau matematika, bahwa arah utara itu ditunjukkan ke atas ya, hingga timurnya yang ini dan selanjutnya dan seterusnya.
Nah, kita mulai dari, misalkan kita berawal dari titik A, kita bergerak, maaf nggak bisa lurus, kita bergerak dari A ke B sepanjang 4 meter, kemudian ke atas itu ke utara 4 meter, ini menuju C ya, kemudian ke timur 7 meter, kita anggap ini titik D. Nah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kalau dari A ke D, lintasan yang ditempuh adalah AB ditambah BC ditambah CD, yaitu 4 tambah 4 tambah 7, satuannya adalah meter, adalah 15 meter. Ini adalah jaraknya. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Kita lihat posisinya dari A, posisi akhirnya di D, sehingga perpindahannya adalah AD. Ini bisa kita tarik garis, misalkan ini titik E, maka AD-nya itu seperti segitiga siku-siku ya, dengan siku-siku di E. Ini pakai rumus Pitagoras, yaitu ED-nya ED-nya itu sama dengan berapa? ED-nya sama dengan CD dikurangi AB, kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan AE, kita kuadratkan, yaitu 7 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau triple Pitagoras ya, ini 5 meter. Nah, sedangkan arahnya, karena perpindahan itu punya arah ya, misalkan theta, maka kita dapatkan tangen theta itu depan dibagi dengan samping. Depannya adalah 4 meter dibagi sampingnya 3 meter, atau theta sama dengan tangen pangkat min 1 dari 4/3. Theta yang nilai tangannya adalah 4/3 adalah 53 derajat. Jadi perpindahannya 5 meter dengan arah 53 derajat dari arah timur ya. Ke kanan itu arah timur, jadi ke sana. Oke, itu contohnya. Selanjutnya ada kecepatan dan kelajuan. Kalau di sepeda motor kita itu mengukur kecepatan apa kelajuannya? Oke, kita lihat. Kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed. Ini velocity. Speedometer itu kelajuannya. Apa bedanya? Kalau kecepatan itu perpindahan tiap satuan waktu. Dari sini saja bisa kita rumuskan perpindahan. Kecepatan itu V, sedangkan perpindahan itu S, satuan waktu T. Kecepatan itu vektor. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jarak S per T. Bedanya di yang satu vektor, yang satu skalar. Dua-duanya sama, yaitu satuannya meter per sekon. Kembali lagi ke speedometer yang ada di motor kita, itu mengukur kelajuan. Dia tidak peduli mau belok kanan, belok kiri, ke utara, selatan, atau timur. Dia hanya mengukur jarak yang ia tempuh tiap satuan waktu, yaitu mengukur kelajuan. Selanjutnya ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat.
kecepatan rata-rata ini bahkan perubahan atau perpindahannya tiap satuan waktu. V rata-rata delta S per delta T, atau kita sebut VR. Sedangkan kecepatan sesaat ini kecepatan pada satu saat saja. Misalkan sebuah benda ini berangkat dari A ke B, posisi awalnya XA, posisi akhirnya XB, kecepatan awalnya VA, kecepatan akhirnya VB, waktu awalnya TA, waktu akhirnya TB. Maka delta S nya itu XA min XB. Kebalik ya, XB min XA. Dia delta T nya berarti TB min TA, delta V nya berarti VB min VA. Atau bisa dikatakan kecepatan saat itu selang waktunya itu mendekati 0, sangat pendek, dipotong-potong di kecepatan hanya pada satu saat saja. Atau VS dalam matematika memenuhi delta S per delta T dengan limit delta T nya mendekati 0. Limit delta T mendekati 0 ini bisa kita rumuskan sebagai turunan, atau V T ini merupakan ds per dt. Turunan itu bagaimana? Misalkan kita punya persamaan perubahan posisi pada benda itu 3t kuadrat ditambah 2t, persamaannya seperti ini. Maka V nya, V sesaatnya sebagai fungsi waktu itu bisa kita turunkan dari ds per dt. Cara menurunkannya bagaimana? Angka 3 di depan t itu adalah konstanta atau tetap. Angka 2 nya yang pangkat itu diturunkan ke depan, dikalikan sini. Kemudian t nya pangkatnya turun 1 ditambah 2, ini pangkatnya 1 turun, kita kalikan 1, kemudian t nya pangkat 1 min 1, ini 6 pangkat t ditambah 2, t pangkat 0 itu adalah 1, sehingga V sebagai fungsi t nya adalah 6t plus 2. Nah, jika ditanyakan kecepatan sesaat saat t nya 1 sekon berapa, maka tinggal kita masukkan t nya angka 1 ke dalam persamaan VT, dapatnya 8 meter per sekon. Jadi kecepatan benda itu saat 1 sekon adalah 8 meter per sekon, kecepatan sesaat. Selanjutnya ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Ini hampir sama penjelasannya dengan kecepatan tadi, bahwa untuk percepatan rata-rata AR itu merupakan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Sedangkan percepatan sesaat ini percepatan pada satu saat saja, atau waktunya dipecah-pecah sehingga dia
limit waktunya mendekati 0. Limit delta T mendekati 0. Penjelasannya seperti tadi, bahwa ini bisa kita tuliskan sebagai turunan, yaitu dV per dt. Contohnya kita punya persamaan kecepatan yaitu 6T plus 2. Maka percepatan sesaat saat T sama dengan 1 sekon berapa? Ini tinggal kita masukkan angka 1 sekon pada persamaan ini. 6 kali 1. Maaf, diturunkan dulu ya. Maaf. Kita turunkan dulu baru kita masukkan. Di A-nya itu sama dengan dV per dt. Ini kalau kita turunkan 6, angka satunya turun ya, kali 1, T-nya pangkat 1 min 1 ditambah, kalau tidak punya T diturunkan maka dia jadi 0. Sehingga ini 6 T-nya pangkat 0 maka sama dengan 1, sehingga percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Lah T-nya kita masukkan mana? Berhubung di sini dia tidak punya variabel T lagi, maka tidak usah kita masukkan. Artinya apa? Di sini berarti dia percepatannya tetap tidak tergantung waktu. Mau T-nya 1, mau 2 dan seterusnya, percepatannya tetap di setiap saat yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang besaran yang ada pada gerak lurus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.